kesempatan kali ini kita akan bahas kasus korupsi besar yang menyeret nama salah satu BUMN yaitu PTPN 11 dalam proyek pembangunan pabrik gula di Jatiroto. Sebenarnya sebelum jauh apa sih PTPN 11 ini tuh teman-teman perlu lihat beritanya. Nah, jadi PTPN 11 ini tuh sebenarnya PT Perkebunan Nusantara 11 yang dimana dia ini badan usaha milik negara yang bergerak di sektor agroindustri khususnya pengolahan tebu menjadi gula. Jadi perusahaan ini tuh kayak mengolah beberapa pabrik gula di Jawa Timur termasuk pabrik gula di Jatiroto di Lumajang. Apa sih sebenarnya PTPN 11 ini? Kita masuk dari adanya kronologi dugaan korupsi proyek pabrik gula di Jatiroto ini. Jadi pada tahun 2012, pemerintah melalui Kementerian BUMN itu tuh memberikan penyertaan modal negara atau disebut PMN sebesar 450 miliar kepada PTPN 11 tadi. Masuk ke tahun 2016 setelah menerima dari adanya PMN tadi. Jadi PTN 11 ini tuh memulai proyek modernisasi pabrik gula di Jatiroto tuh dengan skema engineering, cross-cutting, construction, dan commissioning. Jadi nilai proyeknya tuh kayak tiba-tiba meningkat drastis menjadi 870 miliar, jauh melebihi dari adanya PMN yang dialokasikan. Nah, anehnya proyek ini tuh tetap dijalankan tanpa adanya kelayakan yang layak lah. Padahal itu tuh kayak merupakan syarat wajib untuk proyek berskala besar seperti PTPN ini. Jadi PTPN itu kayak menunjuk konsorsium rekan yang sebenarnya itu nggak memiliki kemampuan teknik 17 sampai 2020, di mana proses ini tuh kayak pelaksanaan proyeknya itu penuh dengan kejanggalan. PTPN ini tuh melalui pembayaran uang muka pada kontraktor itu sebenarnya awalnya 15% jadi 20%. Jadi pembayaran tersebut itu dilakukan melalui letter of credit ke rekening bank luar negeri yang di Singapura. Nah, jadi kayak langkah ini tuh kayak duga adanya bagian dari upaya pencucian uang. Akibat perencanaan dan pelaksanaan yang buruk tadi, proyek pabrik gula di Jatiroto ini nggak pernah selesai. Jadi akhirnya tuh jadinya mangkrak. Jadinya dia berpotensi merugikan kerugian besar negara. 1-2-3 ini BPK turun tangan lah melakukan audit menyeluruh. Hasil auditnya ini menemukan bahwa adanya penyimpangan serius dan potensi kerugian keuangan negara mencapai 782 miliar. Jadi kayak jumlah tersebut tuh terdiri dari 500 miliar dalam bentuk kerugian rupiah dan US dollar 12,8 juta dalam bentuk devisa yang dibayarkan melalui mekanisme yang nggak transparan. Masuk ke tahun 2024 setelah temuan dari BPK. Jadi Kepolisian Republik Indonesia melalui Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu melakukanlah penyidikan atas dari proyek yang mangkrak tadi kan. Jadi dalam proses penyidikannya itu kayak penyidik ini memanggil berbagai pihak terkait termasuk melarang atau pejabat di lingkungan PTPN 11 tadi. Kita masuk ke tahun 2025. Jadi pada awal tahun 2025 penyelidikan kasus ini tuh sebenarnya resmi dinaikkan ke tahap penyidikan. Jadi Polri kemudian menetapkan 2 orang tersangka sebenarnya. Yang pertama itu yakni Dodi Pulungan selaku mantan Direktur Utama PTPN 11 dan Aris Tohrisman sebagai mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis. Keduanya sebenarnya diduga menjadi otak dari penyimpangan proyek ini mulai dari penunjukan rekanan bermasalah, memanipulasi kontrak, hingga pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan. Jadi penyidik juga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi penting termasuk kantor pusat PTPN 11 dan gedung HK Tower guna mengamankan dokumen dan bukti elektronik yang menguatkan adanya dugaan korupsi serta pencucian uang. Jadi keduanya ini disangkakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 termasuk ke doktrin hukum perusahaan. Doktrin hukum perusahaan ini adalah doktrin fiduciaridati atau kewajiban fidusia dari direksi. Jadi fiduciaridasi ini mengharuskan direksinya untuk bertindak dengan itikat baik, penuh hati-hatian, dan loyalitas demi sebenarnya kepentingan perusahaan serta pemegang sahamnya. Namun, direksi PTPN 11 ini tuh terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan seperti menandangin kontrak tanpa adanya studi kelayakan dan memilih rekan yang nggak memenuhi persyaratan teknis tadi. Jadi sehingga merugikan perusahaan dan negara sehingga mencapai ratusan miliar rupiah. Jadi pelanggaran kewajiban fidusia ini kayak melanggar ketentuan pasal 97 ayat 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2027 tentang Perseroan Terbatas atau Undang-Undang PT.